Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG. Kali ini mata pelajaran IPS bagian 1 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Manusia hidup secara berkelompok dan tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Dalam hal mata pencaharian, terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu anggota kelompok laki-laki pergi melakukan perburuan dan menangkap ikan, sementara perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Corak kehidupan manusia masa pra-aksara yang digambarkan tersebut berlangsung pada masa A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, dan D. Megalitikum. Jawabannya adalah A. Paleolitikum. Soal nomor 2. Peralatan berikut ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, terbuat dari batu biasa dengan ukuran kecil-kecil dan berfungsi untuk menguliti hewan, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Nama peralatan yang dimaksud adalah A. Koper, B. Koper tool, C. Hand axe, dan D. flex. Jawabannya adalah A. Koper. Soal berikutnya. Hasil kebudayaan manusia yang dapat menunjukkan kehidupan zaman praaksara sudah berakhir di Indonesia adalah A. Kemahiran manusia membuat berbagai peralatan dan perkakas dari logam, B. Tradisi pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar, C. Kebudayaan Abriczousrose yang ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan D. Penemuan prasasti Yupa yang menerangkan awal mula kerajaan Kutai. Jawabannya adalah D. Penemuan prasasti Yupa yang menerangkan awal mula kerajaan Kutai. Soal berikutnya. Kehidupan kerajaan Hindu awal di Indonesia ditandai dengan A. Penobatan Kudungga sebagai raja pertama Kutai, B. Nama Raja Kutai Aswawarman yang berasal dari bahasa Sanskerta, C. Ditemukannya Yupa sebagai penanda Raja Mula Warman telah memberikan hadiah, dan D. Rakyat Kutai secara umum telah menganut agama Hindu. Jawabannya adalah B. Nama Raja Kutai Aswawarman yang berasal dari bahasa Sanskerta. Soal berikutnya. Jenis peralatan terbuat dari batu kasar dan belum diasah digunakan pada masa Paleolitikum adalah A. Kapak sepatu, kapak corong, dan nekara, B. Kapak penetak, kapak perimbas, dan alat serpih, C. Kapak lonjong, kapak persegi, pemukul kulit kayu, dan D. Kapak Sumatera, serpih bilah, dan tulang sampung. Jawabannya adalah B. Kapak penetak, kapak perimbas, dan alat serpih. Soal berikutnya. Manusia sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Setiap kali dirasakan kesuburan lahan ladang sudah berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, manusia juga mulai memelihara dan mengembangbiakan binatang. Corak kehidupan ekonomi manusia pra-aksara di atas terjadi pada masa A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, dan D. Megalitikum. Jawabannya adalah B. Mesolitikum. Soal berikutnya. Kebiasaan kehidupan manusia praaksara yang masih menggantungkan hidupnya dari alam dengan mengumpulkan umbi-umbian,
buah-buahan dan dedaunan disebut A. Hunting, B. Fishing, C. Food gathering, dan D. Food producing. Jawabannya adalah C. Food gathering. Soal berikutnya. Masa di Indonesia tempat perkembangan 3 tradisi alat manusia praaksara, yaitu tradisi serpih bilah atau tuala kultur, tradisi alat tulang atau sampung bone kultur, dan tradisi kapak perimbas Sumatera atau Sumatralit adalah A. Paleolit, B. Mesolit, C. Neolit, dan D. Megalit. Jawabannya adalah B. Mesolit. Soal berikutnya. Kehidupan sosial pada masa Hindu terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Pada sistem kasta ini, masyarakat dibedakan berdasarkan fungsinya. Fungsi masyarakat yang paling tinggi dijalankan oleh golongan A. Ksatria, B. Brahmana, C. Waisya, dan D. Sudra. Jawabannya adalah B. Brahmana. Soal berikutnya. Nama raja yang disamakan dengan Indra sebagai dewa perang serta memiliki sifat sebagai dewa matahari yang tertulis pada prasasti Jambu adalah A. Aswawarman, B. Mulawarman, C. Purnawarman, dan D. Balaputradewa. Jawabannya adalah C. Purnawarman. Soal berikutnya. Keadaan kehidupan sosial masyarakat pada zaman Buddha adalah A. Kedudukan antar manusia sama, B. Melaksanakan upacara korban, C. Kepercayaan pada adanya reinkarnasi, dan D. Memuja banyak dewa. Jawabannya adalah A. Kedudukan antar manusia sama. Soal berikutnya. Perhatikan data candi berikut. 1. Bentuk bangunan ramping. 2. Puncak berbentuk kubus. 3. Umumnya candi menghadap timur. 4. Reliefnya timbul agak tinggi dan lukisan naturalis. 5. Gawang pintu dan reung berhiaskan kala makara. Yang termasuk ciri candi Jawa Tengah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, dan D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Umumnya candi menghadap timur, reliefnya timbul agak tinggi dan lukisan naturalis, dan gawang pintu dan reung berhiaskan kala mekara. Soal berikutnya. Relief pada Candi Prambanan menceritakan A. Cerita Sudamala yang diperankan Sadewa anak bungsu Pandawa, B. Usaha Sudana mencari ilmu yang tinggi sampai bersumpah mengikuti Bodhisattva Samantabhadra, C. Kisah Ramayana dan Kresnayana yang dipahatkan pada pagar Langkan Candi, dan D. Riwayat Sang Buddha sejak lahir sampai turunnya amanat pertama di Taman Rusa. Jawabannya adalah C. Kisah Ramayana dan Kresnayana yang dipahatkan pada pagar Langkan Candi. Soal berikutnya. Bentuk umum candi bercorak Hindu adalah A. Terdiri dari kaki, tubuh, dan atap, B. Arca dengan perwujudan 3 dewa, C. Pada dinding candi terdapat relief, dan D. Terdiri atas 3 bagian jeroan, tengahan, dan jaba. Jawabannya adalah C. Pada dinding candi terdapat relief.
Soal berikutnya, bangunan candi hasil peninggalan agama Buddha adalah A. Prambanan, B. Gedong Songo, C. Borobudur, dan D. Dieng. Jawabannya adalah A. Prambanan. Soal berikutnya, prasasti Canggal hasil kebudayaan terkenal Mataram Hindu yang berasal dari halaman percandian di Gunung Wukir berisi tentang A. Peringatan atas didirikannya sebuah lingga oleh Raja Sanjaya di atas bukit yang kaya akan hasil bumi. B. Gambar tapak kaki gajah sang raja yang disamakan sebagai tapak kaki gajah Airawata. C. Lukisan dua tapak kaki raja yang diterangkan seperti tapak kaki Wisnu. Dan D. Keterangan silsilah raja yang dimulai dari Raja Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman dan Mulawarman. Jawabannya adalah D. Keterangan silsilah raja yang dimulai dari Raja Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman dan Mulawarman. Soal berikutnya, yang berpendapat bahwa penyebar agama Islam di Indonesia pertama dilakukan oleh pedagang dari Gujarat, India adalah A. Hamka, B. Husain Djajadiningrat, C. Sucipto Wirjosuparto, dan D. Snuk Horgroj. Jawabannya adalah B. Husain Djajadiningrat. Soal berikutnya, karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat disebut A. Babad, B. Hikayat, C. Syair, dan D. Suluk. Jawabannya adalah D. Suluk. Soal berikutnya, peninggalan hasil kebudayaan Islam di Indonesia terlihat ada perpaduan dengan kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Kebudayaan asli masyarakat dihormati dan dibiarkan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebudayaan bermakna A. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tidak dapat dirubah. B. Adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. C. Sarana strategis untuk menyebarkan pengaruh Islam di Indonesia. Dan D. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan nilai-nilai keesaan Tuhan. Jawabannya adalah A. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tidak dapat dirubah. Soal terakhir, teori yang menyatakan asal-usul penduduk Indonesia dari wilayah Indonesia sendiri didukung oleh A. Sultan Takdir Ali Shahbana, B. R.H. Gelden, C. J.H. Ceken, dan D. Slamet Mulyana. Jawabannya adalah C. J.H. Ceken. Demikian soal-soal pretest PPG Mapel IPS yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG mata pelajaran IPS bagian 2 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 21, yang menjadi alasan penolakan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia dari daratan Asia adalah A. Ditemukannya situs paleontologi di daerah Bumi Ayu, Jawa Tengah. B. Adanya suku anak dalam atau kubu di Sumatera Utara dan Indonesia bagian timur.
C. Ditemukannya fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis di Jawa. Dan D. Keberadaan ras Mongoloid yang tersebar di Indonesia sebelah barat. Jawabannya adalah B. Adanya suku anak dalam atau kubu di Sumatera Utara dan Indonesia bagian timur. Soal berikutnya. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari daratan Yunan. Pendapat para ahli ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut, kecuali A. Kapak tua yang memiliki kemiripan dengan yang ada di Asia Tengah. B. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. C. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja. Dan D. Adanya perpindahan penduduk melalui 3 gelombang utama. Jawabannya adalah C. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja. Soal berikutnya. Bentuk lembaga sosial yang dikenal hanya oleh sebagian masyarakat saja disebut A. Enacted institution. B. Unsanctioned institution. C. Restricted institution. Dan D. Cooperative institution. Jawabannya adalah D. Cooperative institution. Soal berikutnya. Cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Asimilasi, dan D. Kompetisi. Jawabannya adalah B. Akomodasi. Soal berikutnya. Keragaman sosial budaya di Indonesia yang dapat mendorong pembangunan nasional akan terwujud apabila terdapat A. Penolakan terhadap pemasukan unsur-unsur kebudayaan dari luar. B. Partisipasi aktif warga masyarakat tanpa membedakan agama, suku, golongan, dan tempat tinggal. C. Sikap intoleransi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan. Dan D. Rasa integrasi nasional yang mulai terkikis. Jawabannya adalah C. Sikap intoleransi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan. Soal berikutnya. Dalam kehidupan bernegara terdapat norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati warga masyarakat demi terwujudnya keadilan. Tegaknya nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat akan membawa pengaruh positif terhadap pembangunan. Ilustrasi di atas menunjukkan peran dari lembaga A. Agama, B. Ekonomi, C. Politik, dan D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Agama. Soal berikutnya. Pencapaian kesepakatan damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM atas terjadinya konflik antar kedua belah pihak sejak tahun 1976 telah membawa pengaruh positif terhadap perubahan sosial budaya di Aceh. Misalnya, kewenangan menjalankan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Berdasarkan waktunya, bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di Aceh tergolong A. Cepat, B. Lambat, C. Sekarang, dan D. Masa lalu. Jawabannya adalah C. Sekarang. Soal berikutnya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang membawa dampak positif terhadap kesatuan antar kelompok masyarakat merupakan bentuk perubahan sosial budaya. A. Terencana, B. Tak terencana, C. Asosiatif, dan D. Disosiatif. Jawabannya adalah B. Tak terencana. Soal berikutnya.
Sikap mental yang tersembunyi terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu merupakan bentuk A. Pertentangan, B. Kontravensi, C. Kompetisi, dan D. Asimilasi. Jawabannya adalah A. Pertentangan. Soal berikutnya. Berikut adalah dampak positif sebagai akibat hubungan sosial kecuali A. Timbul kelompok-kelompok majemuk, B. Mendorong penemuan baru, C. Terbentuk solidaritas dalam masyarakat, dan D. Terjadi keteraturan sosial. Jawabannya adalah D. Terjadi keteraturan sosial. Soal berikutnya. Peserta didik yang sering melanggar tata tertib sekolah dan sulit dibina, sehingga pada titik akhir terpaksa mengeluarkannya dari sekolah, termasuk bentuk pengendalian penyimpangan sosial dengan cara A. Kompulsi, B. Perpasi, C. Persuasif, dan D. Koersif. Jawabannya adalah D. Koersif. Soal berikutnya. Berikut adalah latar belakang terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, kecuali A. Paksaan anggota kelompok masyarakat elit terhadap anggota masyarakat rendahan, B. Adanya dorongan dari masyarakat yang ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik, C. Kehidupan manusia yang dinamis yang selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan hidupnya, dan D. Tradisi masyarakat tradisional yang menjalankan hidup sehari-hari mengikuti cara hidup pendahulunya. Jawabannya adalah B. Adanya dorongan dari masyarakat yang ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Soal berikutnya. Bentuk bangunan masjid yang memiliki unsur bangunan Hindu dalam struktur pembuatannya merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang disebabkan A. Penemuan baru, B. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, C. Perubahan lingkungan, dan D. Peperangan. Jawabannya adalah C. Perubahan lingkungan alam. Soal berikutnya. Perubahan yang terjadi di masa reformasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah A. Penghapusan dewi fungsi ABRI, B. Penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung, C. Pengangkatan kepala daerah secara pemilihan langsung, dan D. Penyelenggaraan negara secara bersih dan bebas KKN. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung. Soal berikutnya. Perubahan tata penyelenggaraan pemerintah di masa reformasi adalah A. Pelaksanaan pembangunan yang tersentralisasi, B. Menerbitkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, C. Penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik, dan D. Pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang yaitu 25 tahunan. Jawabannya adalah B. Menerbitkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Soal berikutnya. Beternak hewan atau usaha budidaya ikan dikategorikan sebagai jenis kegiatan produksi dalam bidang A. Pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia secara utuh, B. Pengolahan alam untuk menghasilkan barang baru, C. Pengolahan bahan sehingga menjadi bentuk atau barang lain, dan D. Pembelian dan penjualan barang dengan tanpa merubah bentuk. Jawabannya adalah D. Pembelian dan penjualan barang dengan tanpa merubah bentuk. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan faktor produksi alam pada kegiatan industri adalah A. Uang dan tenaga manusia, B. Tenaga manusia dan tenaga mesin, C. Bahan baku dan uang, dan D. Lokasi dan bahan baku. Jawabannya adalah C. Bahan baku dan uang.
Soal berikutnya. Unit usaha pengepakan barang pada perusahaan makanan ringan lebih cocok dikerjakan oleh tenaga kerja A. Terdidik, B. Harian, C. Terlatih, dan D. Kasar. Jawabannya adalah B. Harian. Soal berikutnya. Yang tergolong faktor produksi modal di bawah ini adalah A. Bahan baku, B. Mesin-mesin, C. Pegawai, dan D. Kesuburan tanah. Jawabannya adalah C. Pegawai. Soal terakhir. Kegiatan produksi berikut yang sekaligus memiliki fungsi distribusi adalah usaha A. Perdagangan, B. Pertanian, C. Bengkel, dan D. Pabrikan. Jawabannya adalah C. Bengkel. Demikian soal-soal pretest PPG yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.